Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menampilkan sebuah video presentasi yang berjudul Metode Suku Kata dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Cekidot. Yang pertama Nahdlatul Nikmah, yang kedua Setiani, yang ketiga Rayhanatul Maulida, yang keempat Emi Mastura, yang kelima Sangga Firman Alisni, yang keenam Jeviska Roman Frantista, dan yang ketujuh Eva Liftialai Atushifa. Langsung saja ke videonya, cekidot. Metode suku kata. Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos, yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Sedangkan menurut peneliti, metode adalah suatu langkah yang dilakukan untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Metode pembelajaran adalah seluruh perencanaan dan prosedur atau langkah-langkah kegiatan pembelajaran, termasuk pilihan cara penilaian yang akan dilaksanakan. Metode mengajar adalah suatu alat untuk mencapai tujuan pengajaran yang ingin dicapai, sehingga semakin baik metode yang digunakan dalam pembelajaran, maka semakin berhasil tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Sedangkan metode suku kata adalah metode yang memulai pembelajaran, pengajaran membaca permulaan dengan menyajikan kata-kata yang sudah dirangkai menjadi suku kata. Kemudian suku-suku kata itu dirangkai menjadi kata, dan yang terakhir merangkai kata menjadi suatu kalimat. Yang berikutnya ada penerapan metode suku kata. Metode suku kata adalah suatu metode yang memulai pengajaran membaca permulaan dengan menyajikan kata-kata yang sudah dirangkai menjadi suku kata. Kemudian, suku-suku kata itu dirangkai menjadi kata yang terakhir merangkai kata menjadi kalimat. Metode suku kata bertujuan untuk memudahkan siswa yang kesulitan dalam membaca. Metode suku kata sangat berkaitan erat dengan proses pembelajaran membaca permulaan. Karena metode suku kata, siswa mampu mengenal huruf-huruf abjad dan kemudian huruf-huruf tersebut dirangkai menjadi kata, kemudian menjadi kalimat. Suku kata, guru memulai pembelajaran dengan mengenalkan huruf abjad kepada siswa. Seperti halnya abjad A, B, C, D, E, dan selanjutnya. Kemudian guru mengenalkan suku kata kepada siswa. Contohnya ba, bu, bi, ca, ce, do, dan seterusnya. Selanjutnya guru meminta siswa untuk melihat dan membaca suku kata yang telah disediakan oleh guru. Contohnya bu, pu, sa, ya, ba, ru. Contoh lain ma, be, li, ro, ti. Kemudian guru menjelaskan cara merangkai suku kata menjadi sebuah kata yang telah dicontohkan. Buku menjadi kata buku. Suku kata sa, ya, menjadi kata
saya. Baru menjadi kata baru. Kemudian guru mengarahkan siswa dalam merangkai kata menjadi kalimat yang sederhana. Dari asalnya suku kata bu, ku, sa, ya, baru menjadi kata. Langkah metode suku kata. Yang pertama, dimulai dengan pengenalan suku kata seperti ba, bi, bu, ca, ci, cu, de, do, sa, si, su, dan sebagainya. Yang kedua, merangkai suku kata menjadi kata seperti sa, ya dibaca saya, suka dibaca suka, roti dibaca roti. Yang ketiga, merangkai kata menjadi kalimat sederhana seperti saya suka roti, digabung menjadi saya suka roti. Yang keempat, menggunakan kata yang mudah dikenal dan sering diucapkan. Yang kelima, gunakan kata dasar atau benda konkret yang terdiri dari dua suku kata yang bersifat repetisi. F. Suku kata tersebut bila dipenggal terdiri dari konsonan dan vokal yang sering dipakai. Hindari huruf yang jarang dipakai seperti P, V, W, Y, X, dan Z. Terus kemudian yang G, upayakan bila digabungkan suku kata tersebut menjadi kata baru yang mempunyai arti atau makna yang jelas. Kemudian yang H, mengidentifikasi suku kata yang mudah dibentuk, ditulis, dilafalkan, dan yang paling banyak digunakan dalam pengucapan. Kemudian yang I, meminta siswa menyusun kalimat sederhana dari kombinasi suku kata, misalnya jajan-jajan di pasar. Kelebihan metode suku kata. 1. Dalam membaca, tidak ada mengeja huruf demi huruf, sehingga mempercepat proses penguasaan kemampuan membaca permulaan. 2. Dapat belajar mengenal huruf dengan mengupas atau menguraikan suku kata yang dipergunakan dalam unsur-unsur hurufnya. 3. Penyajian tidak memakan waktu yang lama. 4. Dapat secara mudah mengetahui berbagai macam kata. Jadi, keuntungan metode suku kata ini adalah untuk membantu anak kesulitan belajar yang cepat bosan, sehingga metode suku kata ini dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar membaca anak kesulitan belajar. Selanjutnya, kekurangan metode suku kata. Yang pertama, bagi anak kesulitan belajar yang kurang mengenal huruf akan mengalami kesulitan merangkai huruf menjadi suku kata. Yang kedua, siswa akan sulit bila disuruh membaca kata-kata lain karena mereka cenderung mengingat suku kata yang diajarkan saja. Jadi, dalam menggunakan metode suku kata, seorang guru harus mengenalkan kembali huruf-huruf abjad kepada siswa, sehingga siswa tersebut benar-benar memahaminya. Dan juga, guru harus memperhatikan setiap siswa dalam saat proses pembelajaran. Apakah siswa tersebut benar-benar mampu mengenal huruf dengan baik atau belum? Sehingga dengan itu, siswa tidak lagi kesulitan ketika diminta untuk membaca kosakata atau kata-kata baru.